قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjut kajian An-Nasa'i rahimahullah taala, bab ke-159 dari abwab at-taharah, bab dzikril 'amali fil ghasli minal haid. Menyebutkan perbuatan dalam perbuatan ketika ghasl. Ghasl ini mencuci atau bisa juga mandi. Perbuatan mandi di antara perbuatan dalam mandinya perempuan setelah haid. Jadi mandi haid. Perbuatan yang dilakukan, suatu perbuatan yang dilakukan dalam mandi haid. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Abdullah bin Muhammadin ibn Abdurrahman an Aisyah, hadits Aisyah anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha min al-mahid. Nabi sallallahu mandi haidnya. Ya. Seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi haidnya. Fa'akhbaruha kaifa taghtasil. Maka Rasulullah SAW mengabarkan, menjawab bagaimana caranya mandi haid bagi perempuan yang kena haid, yang setelah selesai haidnya. Thumma qala, kemudian kata Nabi SAW, khudhi firsatan min misk fatatahhari biha. Ambillah secarik firsah dari misik, fatatahhari biha, dan bersucilah dengannya. Di sini fahami baik-baik. Khudhi artinya ambillah wahai perempuan, wa ambillah. Firsah, ya, di sini ada kata apa? Namanya firsah. Firsah itu qit'atun minas suf atau qutun, yaitu secarik kain dari katun atau wol, yaitu firsah. Ya. Nah, minal misk, yang firsah minal misk yaitu secarik kain katun, qutun atau wol dari misik. Misk di sini bacaannya ada dua model. Para ulama beda pendapat dalam membaca lafal ini, kan ada huruf mim, sin dan kaf. Ada yang membacanya dengan kasrah, yaitu misk. Bahasa kita ya kita kenal dengan apa? Dengan misk. Ada yang membaca dengan fathah, yaitu mask. Ya, mask. Ya, soalnya kayak masker gitu ya. Ya. Apa bedanya misk dengan mask? Ajaibnya di bahasa, kalau di English tulisannya apa? M-U-S-K gitu, musk. Tapi bacanya apa? Mask gitu. Gitu, bacanya mask. Nah, kalau misk, misik bahasa kita. Misk itu adalah minyak wangi. Ingat zaman Nabi itu adanya tib, yaitu minyak wangi. Minyak, bukan parfum. Karena parfum ya kalau bahasa bahasa Prancis parfum atau perfume itu bahasa Inggrisnya, parfum bahasa Sundanya ya. Parfum, nah itu Sunda. Ya. Parfum itu adalah minyak wangi yang beralkohol. Ada campuran alkohol. Itu biasanya parfum itu. Ya. Kalau beda dengan ini tip. Tip itu yang disunahkan Nabi itu tip sebenarnya. Sunahnya itu tip atau wangi, itu yang beda pendapat. Apa yang disunahkan tip atau wangi gitu loh. Yang penting wangi gitu atau tip. Sebenarnya lebih tepatnya adalah tip. Makanya lebih afdal ya dari segi ketepatan seperti sunnahnya Rasulullah SAW dengan bibit. Ya, dengan bibit. Ini bukan masjid kan?
Berarti boleh dengan bibit dan bisa beli dia anak. Iya. Karena ini bukan masjid, boleh kita ini kan. Ada sebelumnya ada travel umroh yang mungkin anak umroh Ramadan yang memang rencananya pengen ada banner buat nawarin travel umrohnya gitu. Boleh nggak cuma kayak gitu? Ya maksudnya dari segi panitia boleh nggak ada kayak gitu? Panitia boleh nggak ada banner umroh travelnya gitu loh? Boleh nggak dikajian ini kayak gitu untuk ustadznya? Kalau dibolehin akan anak ngomongin ke orang kapan-kapan kalau emang ada ini boleh gitu. Hah? Kau menang wae. Kalau di masjid nggak, bukan masalah masjid atau bukan. Iya di sini kan bukan masjid. Sekarang kan itu harus dengan izin panitia kan. Nggak boleh ustadznya mentang-mentang kemudian nggak izin kemudian langsung pasang gitu aja kan nggak etis gitu loh. Iya. Nah gitu nanti minta izinnya di kajian ada live-nya lagi ya. Taib. Rasulullah itu pakai taib, ikhwan jemaah sekalian. Jadi artinya pakai bibit gitu loh. Ya asli gitu. Nah kalau dari ketepatan sesuai sunnahnya tidak pakai parfum, tidak pakai spray apa gitu. Itu kalau dari segi ketepatan zatnya. Sesuai sunnah zatnya. Tapi kalau dilihat dari segi ilatnya yang penting harum, maka segala zat yang harum itu sesuai sunnah gitu maksudnya. Paham gak jemaah? Kan ada body spray, itu kan buat tubuh tuh. Maka kok gitu sebenarnya Rexona itu masuk. Paham gak sih? Kan buat ini, buat ketek gitu. Rexona masuk karena apa? Dilihat dari apa? Harumnya. Wallahu alam Anda sendiri, kalau memang antum mau gitu sunnah, lebih tepatnya pakai bibit bukan pakai yang spray. Iya. Kenapa begitu? Pertama yang spray itu pasti mengandung alkohol. Dan itu diperselisihkan ulama akan najis atau tidaknya, lebih sahih tidak najis. Lebih sahih tidak najis. Tapi yang seperti itu tidak pernah ada zaman Nabi SAW. Artinya Nabi SAW tidak pernah memakai yang seperti itu modelnya. Itu dua hal, dua alasan. Ya, makanya lebih afdal yang pakai apa? Bibit langsung. Ya, atau minimal yang roll on walaupun ada campuran solviolnya itu lebih afdal daripada yang spray karena Rasulullah tidak pakai spray. Nah, jadi sebenarnya lebih afdalnya adalah yang bukan pakai ilat wangi asal wangi. Melainkan yaitu selain ya wangi juga bagus, selain itu juga dari zatnya Rasulullah SAW dahulu kala itu langsung dari minyak gitu loh, minyak. Kayak sampai Aisyah radhiyallahu anha itu memberikan minyak menuangkan mengolesi minyak ke rambutnya Rasulullah sampai ketika umrah terlihat pula adanya kilatan-kilatan di rambut Rasulullah. Jadi sebelum berihram boleh pakai minyak wangi karena Rasulullah melakukannya. Tapi ketika sudah ihram terus melewati miqat, biasanya kalau dari Madinah itu dari Dzulhulaifah itu udah nggak boleh minyak wangi, nggak boleh, gitu kan? Dan minyak wangi dipakai di jenggot, iya Rasulullah SAW di rambut. Ya ini pertanyaan sebagian orang, apakah boleh minyak wangi di badan atau di pakaian? Antum tergantung maunya kayak gimana gitu. Di pakaian boleh, di badan boleh, di buku juga boleh, terserah antum kan antum yang punya. Cuman bagaimana Rasulullah SAW dahulu? Di pakaian boleh dan di jenggot, di rambut. Iya, makanya kelihatan ketika Rasulullah SAW itu ubannya sedikit, hitam rambut dan jenggotnya, lebih dominan hitam. Maka ini kelihatan apa? Mengkilat, gerak sedikit kelihatan mengkilat karena apa? Karena ada minyak di sini. Kalau spray, anda nggak bisa kayak gitu, ya nggak? Kan spray kan menguap dia, menguap, ya. Dan sisi alkoholnya mungkin nggak bertahan di tempat bertambatnya cairan. Begitu. Kalau mau lebih dekat seperti Rasulullah SAW, seperti itu. Gitu. Bukan yang penting wangi sebenarnya. Karena kalau wangi, anda pakai hand sanitizer udah sesuai sunnah dong berarti, ya kan? Itu kan wangi, gitu kan? Pakai bedak pun itu wangi. Tapi kan bukan itu yang dipakai, gitu loh. Jadi bukan yang penting wangi, bukan. Memang wangi itu baik, bagus, dan malaikat menyukainya ketika kita sholat. Tapi kalau mau lebih dekat, pakailah yang bibit. Yang bibit itu biasanya imma roll on atau kayak stick seperti itu. Yang spray itu nggak ada yang bibit cuma, nggak ada yang bibit spray. Karena nggak bisa. Kalau bibit
asli spray itu ngadat atau tergantung cairannya itu biasanya nembak, bukan gitu, bukan. Seperti itu cuma sekalian. Itu misik ya. Misik di zaman itu ya misik di zaman itu adalah dari kijang. Wangian dari salah satu bagian dari tulang kijang. Makanya ada yang menyebutnya kasturi. Kasturi adalah Indonesia misik. Musk. Ya, misik adalah kasturi. Kasturi adalah misik. Aslinya adalah dari mana? Dari salah satu bagian tubuh kijang yang sangat harum. Jadi ketika kijangnya mati, di bagian tulang mana gitu, Anda juga lupa dokumentasinya. Itu di situ ada cairan yang sangat-sangat harum gitu loh. Jadilah misik, disebutnya misik. Dan di zaman Nabi SAW, misik itu termasuk afdhalut tib, sebaik-baik wewangian. Di surga juga wa khitamuhu misk. Yaitu ketika minum khamar, ada yang mengatakan khitamnya itu adalah ininya nih, segelnya. Segelnya itu misk. Aromanya misik. Antum cium segelnya disuruh enak banget gitu maksudnya. Atau ada yang mengatakan dari ulama khitam yaitu ketika antum minum khamar, setelah minum khamar namanya kan selesainya khitam gitu. Selesai minum khamar kan khitam. Jadi setelah minum khamar tuh ada aroma misik dari mulut kita tuh enak gitu loh. Itu kalau di surga, kalau sekarang mah di khamar sekarang mah aromanya bangke aromanya. Iya, beda ya. Nah, itu misik. Jadi misik itu termasuk aroma luxury gitu loh, mewah di zaman Nabi SAW. Makanya sebagian ulama mengatakan ini kalau ini untuk membersihkan bagian di kemaluan perempuan yang tersisa darah haid, itu ambil bagian, kalau sekarang mungkin kain kasa atau kain atau ini gitu kan. Dulu kan nggak ada ini, tisu nggak ada, pakainya kain katun atau apa untuk diolesin di bagian kemaluan supaya darahnya itu nempel di bagian itu dan terbuang gitu. Paham gak jemaah? Nah, para ulama nyari bacanya jangan misik, bacanya mask. Karena mask itu artinya adalah qita'atu jild, yaitu potongan kulit. Jadi potongan kulit binatang atau apa gitu ya, diolesin supaya darahnya nempel di situ dan terbuang. Nah, kenapa para ulama sebagian yang mengingkari, Al-Imam Al-Khattabi mengatakan kita tidak bisa membaca di hadis ini, yaitu wahai perempuan, ambillah sehelai kain yang tercampur dengan misik. Karena kata Al-Khattabi, di zaman itu kekayaan itu tidak melimpah, dan untuk mendapatkan cairan misik yang tadi Anda bilang itu termasuk mubazir gitu loh, mewah, karena itu mewah, cairan misik itu mewah. Nggak kayak sekarang misik banyak banget, misik putih, misik ini, misik. Harganya berapa di refill? 10.000 6 mili. Nggak, kalau misik aslinya itu bisa jutaan jemaah. Nggak mungkin misalnya satu tuangkan segini, misalnya harga langsung dari kijang langsung misik kasturi langsung bisa jutaan. Terus ditempelin cuman buat bersihin kemaluan perempuan untuk darah haid. Paham gak jemaah sih maksudnya? Ya, itu kata Al-Khattabi, masuk akal juga memang. Ya, tetapi para ulama jumhurnya mengatakan tetap kita ambil misik, karena ada dari lain, ada riwayat lain dengan lafal-lafal yang menunjukkan ini misik. Wallahu alam, yang benar adalah misik. Yang benar adalah misik, bukan mask. Ya, makanya benar misik. Dah, dari sini bisa dipahami untuk perempuan yang haid, kemudian selesai haidnya, dia boleh membersihkan bagian kemaluannya dengan secari kain atau tisu atau kapas atau semisalnya yang dibaluri dan dicampuri dengan wewangian. Dan itu merupakan anjuran dan sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, dia dapat pahala dengan itu, iya. Dikiaskan dengan yang tadi, khudhi firsatan min misk. Ambil misalnya satu firsah di sini, misal tisu basah. Taib. Dan kenapa di sini adanya misk di sini? Ilatnya adalah supaya aroma busuk atau buruk dari darah haid tersebut tidak tercium dan tergantikan dengan
atau tertanggulangi dengan aroma misik atau aroma yang baik gitu loh. Jadi dioles sehingga kan nggak kecium busuknya gitu atau buruknya. Kan darah haid kalau dicium ada beda dengan darah biasa. Begitu ilatnya ya, begitu ilatnya. Maka kalau perempuan selesai haid mungkin masih ada flek-flek yang tersisa di bagian kemaluannya, kemudian dia bersihkan, terus dia mandi gitu loh. Itu maksudnya. Maka dia mendapatkan pahala dari cara seperti itu. Kan biasanya kalau darah haid terus dibuang nanti ke tong sampah kamar mandi, itu kan membuat makin baunya makin gak enak gitu kan mungkin ya. Maka pakai seperti itu. Taib, kalau misalnya pakai tisu basah, apakah sudah cukup dengan ini? Maka kita katakan wallahu alam, kalau dari ilatnya cukup. Dapat pahala dengan itu. Karena tisu basah di sini walaupun bukan namanya misk, tapi ilatnya dapat, yaitu ilatnya mengharumkan saja. Supaya menetralisir bau yang tidak sedap. Itu aja keras. Begitu aja, ya. Tapi bagaimana ada parfum atau minyak wangi namanya misik toharah. Misik toharah. Ya. Dia warna cairannya putih, Pak. Makanya itulah dari hadis-hadis seperti inilah tercipta beberapa produk-produk disebut misik toharah. Dia warnanya putih. Anda nggak bawa sekarang. Ntar kapan-kapan bawa antum beli ya. Misik toharah. Ya, dia nggak bisa pakai roll on, Pak. Karena apa? Karena dia cairannya lekat putih banget gitu. Ya, sehingga bisa pakai stick seperti ini. Ya, misal kayak gini, nanti dia kan cairannya putih lebat gitu, putih. Ya, kemudian nanti diolesin di sini. Terus buat pembersihan, makanya misik toharah artinya. Coba aja cari di internet, banyak misik toharah. Ya. Misik toharah berarti misik toharah artinya misik bersih, pembersihan, bersuci gitu loh. Untuk mensucikan ini misik. Seperti ini maksudnya. Ya. Kasturi putih, misik toharah. Atau aroma white musk, misik putih. Nah, begitu ya. Jadi dari hadis ini berangkatnya ada misik toharah. Ini pedagang-pedagang juga nggak tahu hadis ini. Karena pedagang rata-rata yang penting dapat untung, tapi nggak tahu sebabnya. Bahwasanya Nabi SAW memang menganjurkan hal seperti itu. Bisa pakai tisu basah, bisa pakai tisu, kemudian pakai parfum atau minyak wangi, maka itu lebih afdal. Adapun kalau pakai parfum yang spray, gitu kan, atau tisu basah yang sebenarnya alkohol, maka sebenarnya itu bagi sebagian ulama nggak boleh. Kenapa begitu? Karena bagi sebagian ulama alkohol itu najis. Namun yang lebih benar adalah wallahu alam tidak najis, sehingga tidak apa-apa pakai semua itu. Ya, mau pakai yang spray kayak mau, yang penting mengharumkan dan menetralisir baunya. Itu fikihnya seperti itu jemaah sekalian. Dan itu perintah Nabi SAW, fatatohari biha, maka bersucilah engkau dengan itu, dengan cara seperti itu. Dan itu sebelum mandinya dibersihkan dulu. Maka qalat, dia bertanya kemudian, wa kaifa tatahharu biha, bagaimana saya caranya untuk membersihkan diri dengan membersihkan bagian itu dengan secari kain itu? Maka Rasulullah SAW fastatara kada. Ya, terus Rasulullah SAW kemudian menutup dirinya. Artinya beliau malu untuk mengutarakan bagaimana caranya. Ya. Jadi laki-laki itu ketika menjawab berfatwa kepada perempuan yang bukan istrinya mungkin tentang masalah berkaitan dengan kemaluan, maka kadang-kadang sebaiknya jangan detail. Karena malu gitu, malu. Walaupun dalam konteks lain Rasulullah SAW menyebutkan secara langsung tata caranya, ya, tata cara suatu fikih berkaitan dengan kemaluan, dan itu sesuai konteksnya, nggak masalah. Karena Allah Taala la yastahi minal haq, Allah Taala tidak malu akan kebenaran. Maka kata Nabi SAW, Subhanallah tatahhari biha, Subhanallah tatahhari biha. Rasulullah SAW itu kemudian berkata Subhanallah, takjub gitu loh. Takjub itu bukan takjub kagum, melainkan takjub sini heran gitu, takjub heran. Kenapa anti kok masih saja nanya gimana caranya gitu loh. Paham enggak doa? Kayak misalnya Ummahat nanya ke saya, Ustaz, kalau misalnya membersihkan itu pakai apa ya Ustaz kalau bisa haid Ustaz?
bisa pakai tisu, kasih aroma di situ apa supaya nggak terlalu bau. Ustaz, gimana sih caranya untuk bersihkan kemaluan itu? Subhanallah. Nah itu kayak gitu, paham nggak? Takjub bukan takjub kagum, bukan takjub heran gitu loh. Subhanallah, itu bisa. Itu Rasulullah melakukannya. Maka barang siapa melakukan ini, dia dapat pahala sunnah. Hanya karena heran terus bilang subhanallah. Misal, Anda ngajar ke isi kajian, kemudian jemaah semuanya tidur kecuali kameramen. Anda bilang subhanallah, boleh nggak? Boleh. Dapat sunnah. Kenapa? Karena heran. Antum turu kabeh, subhanallah turu kabeh. Ya itu boleh. Sunnah, iya. Maka subhanallah ini bisa untuk hal yang mengherankan. Ya. Dan ya bisa juga untuk hal yang menakjubkan, kagum, bisa juga subhanallah. Bisa, enggak masalah. Ya. Begitu. Maka kalau antum heran akan sesuatu kemudian mengatakan subhanallah, maka antum dapat pahala sesuai sunnah Nabi SAW. Iya. Misal udah kajian, antum udah nunggu setengah jam, ustaz belum datang. Pas datang, subhanallah kata jemaah. Iya. Ini anak nyindir diri anak sendiri. Ya. Tapi anak terlambat 15 menit kok, nggak sampai 30 menit. Subhanallah Ustaz, dari mana aja Ustaz? Ya, antum kenapa bilang subhanallah? Ikutin sunnah Ustaz. Kalau heran ya gitu, subhanallah gitu. Ya. Kadang kita kan heran itu kan pakai bahasa-bahasa yang nggak benar kadang-kadang. Bujuk, buneng, kayak gile, ya dan seterusnya. Bagi anak sekarang lebih banyak lagi tuh bahasa-bahasa yang seperti bahasa menyebutkan nama-nama binatang. Itu sebenarnya haram. Kalau yang seperti nama binatang haram karena itu secara uruf itu busuk dan kasar, ya. Tapi kalau kita dia subhanallah dibilang ustaz nanti. Nah, enggak apa-apa lah daripada dibilang bukan ustaz, ya enggak apa-apa. Ya. Ya begitu. Atau kaget karena heran, takjub dan ini subhanallah. Ya, di Indomaret misal kita buka apa? Amrol gitu kan. Subhanallah. Ya itu boleh, enggak apa-apa. Ya. Kan lucu kalau bilang amrol, alhamdulillah, nggak mungkin kan? Tapi subhanallah. Jadi kaget, kagum, takjub, subhanallah itu nggak masalah. Ya. Di hadis ini juga ada faedah bolehnya perempuan untuk bertanya kepada laki-laki, terutama orang alim, akan suatu permasalahan agama kalau ada hajat, nggak masalah. Tapi setelah tadi subhanallah tatahhari biha, subhanallah engkau lebih tahu caranya. Maka Aisyah kemudian menceritakan fajadzabtul mar'ah, aku pun kemudian menarik perempuan itu dan aku berkata kepada dia tattabi'ina biha atharad dam. Udah kamu arsir bagian yang memang ada efek darah haid. Dia olesin aja dengan kain tersebut. Baik, dijelaskan oleh istrinya. Ya, maka ketika ustadz misalnya ada istrinya, kemudian ummahat yang nanya dan berkaitan dengan alat vital dan semisalnya kehamilan dan seterusnya, haid, nifas, maka istri nggak usah cemburu. Ngapa kamu nanya ke suami saya tentang perkara-perkara seperti itu? Lah suaminya ustadz, ya wajar lah ditanya seperti itu. Kalau mencak-mencak berarti nggak siap ini istrinya jadi istri ustadz. Jadi harus siap. Ya kemudian ustadznya jawab, jadi begini. Kalau ustadznya jawab detail, ya jangan marah istrinya. Ya. Kalau ustadznya jawab global, nanti istrinya yang jelasin. Kan itu. Lebih afdal istri jelasin karena sama perempuan lebih tahu. Begitu. Kemudian bab berikutnya bab tarkil wudu'i min ba'dil ghusl. Bab meninggalkan wudu setelah mandi besar. Baik mandi junub maupun mandi haid atau nifas. Hadis riwayat An-Nasai kata beliau, akhbarana Ahmad bin Uthman bin Hakim qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-Hasan wa huwa ibnu Salih an Abi Ishaq. Wa akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Syariq an Abi Ishaq an Al-Aswad an Aisyah. Hadis riwayat Aisyah juga. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW la yatawaddau ba'da al-ghusl. Nabi SAW tidak wudu setelah mandi. Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi apa? Mandi junub. Mandi junub. Ya. Sunnahnya mandi itu disunnahkan mandi di Jumat pagi.
Sebenarnya ini hadis tentang sunnahnya mandi Jumat pagi itu bukan tentang jima sebenarnya. Enggak disebutkan di situ tentang jima. Ya. Tetapi begini, ketika dalam hadis-hadis Nabi ketika disebut mandi, maka umumnya itu pasti mandi besar, umumnya gitu. Bukan mandi menyegarkan tubuh, bukan. Karena di zaman Nabi SAW disunahkan mandi minimal sekali dalam sepekan, yaitu di hari Jumat itu. Dan bukan tidak dan sangat maklum di zaman Nabi seseorang tidak mandi dalam sehari. Iya beneran. Seharian nggak mandi itu biasa. Sekarang logikanya kan beda. Kenapa? Karena environment sekarang beda gitu loh. Lingkungan beda. Enggak. Sekarang lingkungan kita beda dengan lingkungan Nabi SAW yang masih jernih. Maksudnya jernih sini bukan berarti banyak rumput, banyak ini, bukan. Artinya dahulu kala makanan beda dengan sekarang. Enggak. Bentuk keringatnya beda dulu dengan sekarang. Baunya beda. Coba keringat bayi sama keringat kita, kecutan mana? Kita nyium keringat kita sendiri kadang-kadang astagfirullah, istighfar kita. Tapi kalau keringat bayi kecut memang, tapi enak dicium. Karena asupannya yang belum macam-macam dia. Iya, bukan berarti keringat zaman dulu nggak ada yang kecut, bukan. Tetapi sekarang itu keringat kan produk dari dalam juga, dari makanan minuman kita juga sebenarnya. Iya. Ya, makanya antum melihat orang-orang yang suka makan babi, mohon maaf dari salah satu suku di Indonesia di daerah Sumatera ya. Itu kalau udah berkeringat, baunya minta ampun, jelek banget baunya. Kayak kata teman-teman saya, kalau kita naik bus misalnya antar lintas Sumatera ALS, kalau ketemu yang muslim itu enak dah baunya dah, biasa. Tapi kalau ketemu yang ini dari provinsi ini, aduh, baunya udah nggak enak kalau udah keringetan itu. Itu hak, itu terjadi memang happening. Bukan menjelekan suku tertentu, tapi memang seperti itu. Karena suka makan babinya. Jadi makanan berpengaruh terhadap keringet. Kayak sekarang ini mandi sekali sehari boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nggak mandi sekali sehari ketawa antum. Karena apa? Karena nggak sesuai uruf kita. Oke, 2 hari nggak mandi, la haula wala quwwata illa billah. Kayak gitu kerja lagi, gimana? Kecutnya minta ampun. Bukan kecut, ini bau, ini bangke dari mana sih ini kayak gini baunya misalnya. Kayak gini banget baunya. Karena berapa hari nggak mandi. Dakinya beda dengan daki zaman dulu. Sekarang kita pernah, mungkin sebagian dari kita pernah tinggal di daerah-daerah seperti daerah Khatulistiwa ya. Ya, mataharinya meletoknya beda masih gini. Antum misalnya ke Madinah, ke Mekah, kena paparan matahari, sinar matahari, rasanya beda dengan versi Bekasi, Jakarta. Beda, apalagi Bekasi. Masya Allah. Ini masuk Bekasi juga jemaah. Nah itu dia. Alhamdulillah sekarang suasananya agak beda. Ini aja masih tetap kadang agak panas. Nah, jadi perlu mandi, dianjurkan mandi. Jangan kemudian berpatok pada hadis Nabi minimal mandi hari Jumat sekali sepekan. Antum ikutin sunnah itu sebentar. Ada sunnah lain yaitu untuk membersihkan badan supaya nyaman sholat, nyaman ibadah. Ini sekarang kita nggak sama konteksnya dengan zaman Nabi SAW. Coba sekarang antum coba aja lah sepekan sekali. Kira-kira gimana rasanya tuh tubuh? Dakinya itu tebal, dikerik aja itu harus pakai pisau kayaknya tuh. Ya, kayak ngulitin kulit gitu. Nah, jadi yang hadis tersebut sebenarnya bukan secara langsung menganjurkan jima di hari Jumat pagi, bukan. Tapi dipahami oleh sebagian orang dan juga sebagian ulama. Biasanya kan kalau hadis Nabi SAW tentang mandi, biasanya tentang mandi junub, maka konsekuensinya adalah dianjurkan junub pada waktu itu sehingga mandi gitu. Ya, jadi khilaf di antara ulama, apakah ini menunjukkan bahwa dianjurkan junub pada saat Jumat pagi atau malam Jumat atau tidak? Maka ini khilaf di antara ulama. Taib. Tadi sudah ya. Tadi apa tadi hadisnya tentang mandi junub, meninggalkan wudu setelah mandi besar ya. Maka orang kalau udah mandi besar maka tidak harus wudu lagi. Pertama, imma karena dia mengikuti sunnah sebelum mandi itu dia wudu dulu. Atau yang kedua, sebenarnya walaupun dia nggak wudu,
sebelumnya, tapi ketika dia telah mandi besar, maka dia telah menghilangkan hadas besar, yang mana kalau hadas besar hilang, maka hadas kecil lebih hilang lagi, begitu. Maka boleh, dan itu mazhab yang sahih, yaitu boleh bagi seseorang setelah mandi besar dia tidak wudu lagi, boleh langsung sholat nggak masalah. Kemudian bab berikutnya bab ghuslil rijlaini fi ghairil makan alladhi yaghtasilu fihi. Bab membasuh kedua kaki tidak pada tempat dia mandi awalnya. Ya, hadis dengan syaratnya akhbarana Ali bin Hujr qala akhbarana Isa 'anil A'mash an Salim an Quraib an Ibnu Abbas qala haddathatni khalati Maimunah. Jadi ini hadis Maimunah dari Ibnu Abbas dari bibinya yaitu Maimunah. Ya, Maimunah istri Nabi SAW. Qalat, berkata Maimunah, adnaitu li Rasulillah SAW ghuslahu minal janabah. Ya, saya dekatkan kepada Rasulullah SAW yaitu air buat mandi kepada beliau SAW untuk mandi junub. Rasulullah mandi junub. Faqasala kaffaihi marrataini aw thalathan. Maka beliau kemudian mencuci kedua tangannya ya 2 kali atau 3 kali. Baru kemudian tsumma adkhala bi yaminihi al-ina fil ina. Beliau memasukkan airnya ke wadah dengan tangan kanannya fa afragha biha ala farjih. Afwan. Ya. Fa afragha biha ala farjih. Kemudian beliau basuhkan itu ke farjnya. Paham enggak gini? Dulu kan nggak pakai gayung, pakai tangan gini, terus disiramkan dengan tangan kanannya ke farjnya, ke kemaluannya. Tsumma ghasalahu bishimalih. Kemudian beliau mencuci farjnya dengan tangan kirinya, begitu. Kalau kita pakai gayung, Pak, gayung, maksud gayung pakai gini juga, gitu. Pakai gayung, biasanya kita gini, ya. Maka kemudian thumma daraba bishimalihi al-ard. Kemudian beliau memukul bumi atau bagian tembok dengan tangan kiri yang bekas tadi mencuci kemaluannya, begitu. Ya, fadalakaha dalkan sadida. Kemudian beliau dalk itu memijit, tapi di sini memijit dengan kekasaran tembok gitu supaya bersih ininya. Bekas beliau mencuci kemaluannya mulia. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau baru wudu. Jadi bersihin dulu tuh kemaluan. Baru kemudian wudu. Wudu seperti wudunya untuk salat. Persis plek dari kumur-kumurnya dan seterusnya. Thumma afragha ala ra'sihi thalatha hasayatin mil'a kaffaihi. Setelah selesai wudu, maksudnya wudu di sini kan kumur-kumur, wajah, tangan. Nah, setelah tangan kan kepala. Maka beliau kemudian kepalanya diberikan afragha, yaitu disiram di atas kepalanya 3 kali siraman dengan mil akaffi, yaitu seperti inilah. Gitu kan? Sampai semuanya ini, sampai akar bagian bawah bagian rambut semuanya kena kulitnya tuh. Untuk laki-laki ya, saya udah katakan pada bulan lalu, untuk perempuan itu tidak harus semuanya rambut kena basuhan. Buktinya ketika ada kepangan itu tidak harus dibuka. Adapun laki-laki harus dibuka. Ya. Begitu kalau laki-laki semuanya harus kena, semua bagian rambut sampai bagian dasarnya. Kalau perempuan karena rambutnya banyak maka diberi udzur tidak semuanya. Ya, tsumma ghassala sa'ira jasadih. Kemudian baru setelah rambut beliau membasuh seluruh tubuhnya. Yang kanan dulu disunahkan, kanan dulu, kemudian kiri, kemudian tengah. Ya kalau mau bablas langsung pakai shower semuanya enggak masalah lah. Ya. Maka setelah itu tsumma tanaha an maqamihi fa ghassala rijlahi. Kemudian beliau tanaha itu bergeser. Dari tempat mandinya beliau bergeser, kemudian baru beliau mencuci kakinya. Paham enggak jemaah sekalian? Misal kita kan punya shower di rumah. Kita mulai semuanya dari shower itu deh. Shower nyalain, ya kan? Diawali dari apa sekarang? Cuci tangan dulu 3 kali, ya kan? Kemudian shower masih nyala, cuci kemaluan, pakai tangan kiri. Kalau ini mah nggak usah lagi pakai gayung karena udah ada shower, gitu kan? Cuci kemaluan 3 kali.
Setelah cuci kemaluan apa? Baru kemudian peperin ke tembok atau ke bagian bumi, bagian lantai gitu yang bersih, supaya tangan kita dari mungkin ada kotoran yang ini bersih tangan kita dari itu. Oke? Nah, setelah itu baru wudu. Kumur-kumur, istinsyak, istinthar, kemudian wajah, kemudian tangan. Itu masih di shower kan bisa tuh. Dan masih di tempat yang sama. Nah, kemudian rambut dari shower itu di ini sampai 3 kali. Ya, supaya semuanya merata. Setelah itu apa jemaah? Apa semua setelah itu? Membasuh seluruh tubuh. Usahakan kanan dulu. Shower kenain yang kanan. Gitu kan. Ini kok pakai shower. Selesai kanan, yang kiri. Kiri selesai secara global, kemudian yang tengah. Dah perhatikan apa yang belum gitu loh. Yang belum, kalau misalnya mungkin di bagian sini misalnya atau di bagian ketiak gitu kan, perhatikan supaya semuanya kena. Nah, setelah itu ya, setelah selesai kan di satu tempat tuh, baru kemudian tanaha an maqamih. Maka bergeser entah ke kanan atau kiri setelah yang penting geser. Kalau ada keran gitu misalnya atau ada wadah lain atau gimana, geser masih dalam kamar mandi gitu loh. Kan geser kemudian pindah ke kamar, kan belum pakai apa-apa gitu kan. Bergeser, kemudian akhirnya waalaikumsalam. Kemudian mungkin dengan cidukan atau dengan keran atau mungkin dengan shower juga. Ya, karena kan shower bisa dipindahin gitu kan, bisa. Dibelokin kan bisa. Kemudian dia baru apa? Ghassala rijlaihi, cuci kakinya itu pas setelah bergeser dari tempat semula. Bergeser ini nggak harus jauh-jauh Pak, bukan berarti bergeser harus berapa meter syarat-syaratnya. 3 meter lah, kamar mandi saya cuma 2 meter, kan nggak bisa kayak gitu. Artinya bergeser cuma bergeser sebentar aja gitu loh, nggak persis di tempat tadi gitu loh, nggak persis di titik tadi. Qalat tsumma ataituhu bil mindil faraddahu. Kemudian Maimunah mendatangkan mindil. Mindil apa Pak? Mindil itu handuk nih. Ya Rasulullah, ini handuknya. Faraddahu, Rasulullah menolak handuk. Begitu. Kita lanjut dulu hadis berikutnya. Kenapa kok pada diem Pak? Apa emang udah pernah mandi junub belum Pak? Cucu udah punya masa belum pernah mandi junub. Bab berikutnya nih berkaitan dengan tadi. Bab tarkil mindil ba'dal ghusl. Bab tidak pakai handuk setelah mandi. Enggak andukan setelah mandi. Mandi junub di sini Mas. Enggak andukan setelah mandi. Lah antum bingung. Lah jamuran dong nanti, itu kan bagian tuh. Dulu jamurnya enggak ada. Ya sekarang jamuran bisa ya. Tapi lihat dulu hadisnya. Akhbarana Muhammad bin Yahya bin Ayyub bin Ibrahim qala haddatsana Abdullah bin Idris 'an al-Ahmash 'an Salim 'an Quraib 'an Ibnu Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ightasala fa utiya bimindil falam yamassah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi kemudian didatangkan anduk kepadanya. Falam yamassah, beliau tidak menyentuh handuk sama sekali. Wa ja'ala yaqulu bil ma'i hakata, dan beliau kemudian meringankan air dengan cara seperti ini gitu. Paham enggak Jemaah? Di antara sunnah Nabi SAW adalah kadang-kadang kita tidak andukan setelah mandi, melainkan kita ini secara natural. Gitu. Di antara sunnah. Iya. Di antara sunnah Nabi SAW. Hadis sahih. Ya. Hadis sahih riwayat. Iya kayak gitu Pak. Iya. Dengan cara apapun. Itu Rasulullah seperti itu. Dikasih anduk oleh istrinya. Bukan kufur nikmat. Mungkin ada faedah kita nggak tahu. Sunnah Nabi SAW. Beliau kalau membersihkannya gitu. Mungkin dengan cara gini. Ya mungkin gitu ya. Bagusnya kita orang dewasa. Mungkin kalau antum mau buka lompat-lompat juga bisa. Lompat-lompat gitu. Tak gimana caranya. Kemudian langsung setelah itu pakai baju secara normal. Iya. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Tapi tidak selalu melakukan itu. Tidak selalu. Ya. Ini dalam satu konteks seperti ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya menggunakan handuk hukumnya mubah. Ya, menggunakan hukumnya mubah. Dan sunnah Nabi SAW adalah tidak pakai handuk. Cuman bukan berarti bahwasanya kalau begitu kita nggak pernah pakai handuk dan setelah itu ya nggak juga. Antum pakai handuk nggak pakai handuk silahkan.
pakai handuk boleh, nggak pakai handuk itu dapat pahala sunnah. Begitu. Seperti itu. Asing nggak asing karena memang ini udah bukan kebiasaan kita lagi gitu loh. Iya. Begitu. Ya, apalagi kalau dingin misalnya. Dingin nggak pakai handuk. Wah, itu. Atau di hotel mandi air panas terus keluar nggak pakai handuk. Nggak dihandukin dulu, itu dinginnya minta ampun. Maka kalau yang seperti ini sebaiknya pakai handuk ya. Begitu. Kemudian bab wudu'il junubi idza arada an ya'kul. Bab wudu'nya orang junub kalau dia mau makan. Wudu'nya orang junub kalau dia mau makan. Kata Imam Nasai rahimahullah, akhbarana Humaid bin Mas'adah an Sufyan bin Habib an Syu'bah wa akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya wa Abdul Rahman an Syu'bah an al-Hakam an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadis Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain, dalam riwayat Amr, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'kul aw yanama wa huwa junub tawaddu'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pengen makan atau minum dalam keadaan junub, maka beliau pun wudu dulu. Di sini disunnahkan bagi orang junub dan dia mau tidur untuk wudu dulu. Disunahkan pula bagi orang yang junub dan dia mau makan, wudu dulu. Ini sunnah. Dan ini tujuannya bukan untuk menghilangkan hadas, tapi untuk meringankan hadas. Karena hadas besar, untuk meringankan hadas, bukan untuk menghilangkan hadas. Karena untuk menghilangkan hadas besar junub, maka harus dengan cara apa? Mandi junub. Begitu. Jadi kalau seseorang, misalnya sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri dan telah terjadi junub pada mereka berdua, baik junubnya dengan cara inzalul mani, keluarnya air mani, atau junubnya karena masuknya zakar ke kemaluan istrinya dan itu junub, walaupun tidak sampai keluar air mani, itu junub udah khalas. Maka statusnya junub berdua ini. Terus mau makan, maka dianjurkan wudu. Mau tidur, dianjurkan wudu. Sifatnya penganjuran. Dikiaskan oleh sebagian ulama, kalau makan atau tidur saja, aktivitas seperti itu dianjurkan wudu, maka begitu pula aktivitas lain, apalagi yang melibatkan interaksi sosial. Seperti habis junub mau ke pasar. Walaupun ini jarang, mungkin orang malas juga ya. Biasanya nggak enak gitu. Maka dianjurkan wudu dulu. Lebih dianjurkan lagi mandi dulu. Ke pasar bisa, mandi nggak bisa, kan gitu. Ya kan? Jadi lebih dianjurkan mandi aja dulu sekalian. Ya kan? Kan nggak enak kalau belum mandi ya. Begitu. Kemudian hadis bab berikutnya, bab iqtisarul junubi ala ghasli yadayhi idza arada an ya'kul. Bab junub mencukupkan untuk mencuci tangannya kalau misalnya dia pengen makan. Ya, ini riwayat lain. Akhbarana Muhammad bin Ubaid bin Muhammad qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus an Az-Zuhri an Nabi Salama an Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junub tawaddaa. Rasulullah SAW kalau beliau lagi keadaan junub terus mau tidur, beliau wudu dulu. Itu sama seperti yang tadi. Wa idza arada an ya'kula ghassala yadayhi. Tapi kalau misalnya beliau junub dan pengen makan, beliau cukup mencuci kedua tangannya. Ini beda dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya kalau mau makan beliau junub, maka beliau mandi. Di hadis ini kalau mau makan beliau junub, maka beliau cukup cuci tangan. Ini pilihan berarti. Pilihan. Antum berarti kalau mau makan setelah junub mau makan boleh mandi, mandi ya bagus ya. Kalau mau. Tapi kalau nggak mandi, ya itu berarti wudu atau cukup cuci tangan. Nggak apa-apa, itu pilihan semua. Yang penting nanti mandi gitu. Jangan sampai di waktu sholat kemudian nggak mandi terus nggak sholat ya. Kemudian bab berikutnya dan ini terakhir insyaallah, bab ikhtisaril junubi ala ghasli yadayhi idza arada an ya'kula aw yashrab, sama seperti tadi, yaitu mencukupkan orang junub mencukupkan untuk mencuci tangannya kalau dia pengen makan atau minum. Akhbarana Suwaid bin Nasr qala anbana Abdullah an Yunus
an Az-Zuhri an Abi Salamah an anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah juga, kana Rasulullah SAW idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddaa. Rasulullah SAW kalau pengen tidur dalam keadaan junub beliau mandi. Wa idza arada an ya'kula aw yashrab. Di sini ada lafal yashrab. Kalau beliau pengen makan atau pengen minum, qalat ghassala yadayhi thumma ya'kulu aw yashrab. Beliau cuci tangan dulu baru kemudian makan atau minum. Ini beda dengan hadis sebelumnya tanpa ada sebutan minum. Hadis yang ini ada sebutan minum. Jadi kalau setelah melakukan hubungan seksual misalnya dan junub kemudian pengen minum maka dianjurkan apa? Dianjurkan mencuci tangannya walaupun cuma minum. Ya. Ini yang kadang-kadang nggak biasa dilakukan ya, mencuci tangan dulu sebelum minum. Tapi kalau dia lakukan itu dia dapat sunnah, dia dapat pahala sunnah. Begitu. Hal yang kecil sebenarnya. Ya, tapi ternyata ya ada pahala di balik itu. Begitu juga dalam keadaan junub seperti itu, dalam keadaan tidak junub juga dianjurkan mencuci tangan sebelum makan atau minum. Begitu, wallahu a'lam. Ya, taib. Untuk pelajaran sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan, tafadhal. Bismillah. Syukran, Pak. Syukran. Nanya langsung silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dia apa gimana? Malam Jumat. Oh, taib. Oke. Taib. Untuk masalah membaca surat Al-Kahf di hari Jumat atau malam Jumat, itu ada hadisnya. Namun diperselisihkan oleh ulama mengenai kesahihan atau kedhaifan hadis tersebut. Ya. Maka di sini wallahu alam antum silakan memilih pendapat yang mana. Yang selama ini mu'tabar, yang selama ini mu'tamad atau jadikan sandaran adalah bahwasanya itu termasuk sunnah. Ya. Termasuk sunnah. Jika ada yang berpendapat bahwasanya itu termasuk bukan sunnah karena hadisnya dhaif atau tidak sahih, maka silakan. Ini khilafiyah dari segi apa? Dari segi derajat hadis. Jadi menderajati hadis dhaif atau sahih atau dhaif itu juga merupakan ijtihad. Ya. Kalau mau dibilang harus legowo, ya silakan legowo masing-masing. Yang mau mengikuti pandangan sunnah tidak silakan, tidak sunnah silakan. Namun kalau saya lebih condong sekarang masih ke pendapat yang mengatakan itu termasuk sunnah, baik di malamnya atau di hari siangnya. Wallahu a'lam. Yang semisal dengannya sebenarnya sama seperti mentalqin atau membacakan untuk mayit Yasin. Itu juga sama. Khilafiyah di antara ulama. Kalau ada yang berfatwa bahwa itu sunnah dan itu termasuk di antara pendapat dalam mazhab Hanbali, sunnah membacakan Yasin. Ya, disebutkan dalam kitab Manarus Sabil syarah dalil dengan dalilnya juga kata Nabi SAW seperti itu, namun didhaifkan oleh sebagian ulama di antara Syekh Albani. Makanya ada yang mengatakan itu termasuk bid'ah karena apa? Karena dhaif hadisnya. Ada yang mengatakan itu sunnah karena mereka menganggap sahih hadisnya. Tinggal kita mengambil yang mana gitu loh. Mungkin yang bukan termasuk benar adalah yasinannya. Membaca Yasin, iya. Tapi kalau disebut sudah kegiatan yasinan, maka ini beda lagi. Jadi jangan disamakan. Membaca Yasin ada, dan yasinan itu udah kegiatan karena ada yasinan, ya, yasinan. Nah itu kan berarti udah jadi kegiatan, jadi event, ya. Ada ininya, ada itunya, ada bacaan-bacaan ini dan itu beda lagi itu mah. Kalau itu dikhawatirkan malah nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya dan masuk dalam bid'ah. Tapi kalau membaca Yasin, baca surat Yasin pada mayit, maka sebagian fuqaha mengatakan ini sunnah. Tapi saya untuk Yasin saya mengatakan saya lebih condong pendapat yang tidak kalau Yasin. Allahu a'lam. Begitu Bu ya? Ya, sama-sama. Mungkin kalau mau langsung tanya lebih afdal langsung tanya mungkin. Ya silakan Bapak.
Zikir jamaah. Ah. Zikir berjamaah. Ya. Ya. Zikir berjamaah. Baik, Pak. Untuk membahas ini sebenarnya harus didudukan dulu perkara apa itu zikir berjamaah dan rinciannya. Sebelum kita menilai hukumnya. Apa ini maksud dengan zikir berjamaah? Ini yang menjadi distorsi ambigu gitu loh. Bersayap, maknanya ada beberapa. Zikir berjamaah yaitu apa maknanya? Zikir berjamaah yang pertama, zikir berjamaah ala sautin wahid, dengan satu suara, itu zikir berjamaah. Yang kedua, ada zikir berjamaah yaitu suaranya terdengar, tidak ekstrim ya, suaranya terdengar namun tidak satu suara. Ini semua namanya apa? Zikir jamaah. Beda nggak Pak? Faham nggak perbedaannya? Yang pertama, zikir berjamaah dengan satu suara. Satu suara maksudnya semuanya kompak gitu loh, paham? Apa istilahnya? Kayak kor, apa? Serempak. Ada juga yang kedua, zikir berjamaah bersuara tapi masing-masing. Masing-masing enggak ada paduannya gitu lah, apa ya? Enggak ada imamnya, enggak ada ini ya, Pak. Pemimpinnya enggak ada. Masing-masing, tapi bersuara. Yang ketiga, zikir berjamaah baik dengan satu kor atau dengan masing-masing tapi ekstrim, apa teriak. Yang ketiga ini kita singkirkan karena ini jelas enggak benar. Gitu ya, Pak. Jelas yang ketiga dengan suara teriak gitu loh. Maka ini jelas enggak benar. Itu yang ketiga kita buang ya, Pak. Yang pertama dan kedua saja dulu kita bahas. Yang pertama, zikir berjamaah dengan satu suara. Dengan satu suara zikir berjamaah tidak ada contohnya. Dari hadis Nabi SAW tidak ada contohnya seperti ini. Walaupun para sebagian ulama mengecualikan ini dibolehkan ketika dimaksudkan dengannya ta'lim. Dimaksudkan dengannya ta'lim maka dikecualikan. Diperbolehkan dengan satu suara. Ta'lim itu apa? Apa? Mengajarkan, apa boleh? Dan ketika itu maksudnya adalah ta'lim, ya, mengajarkan saja, maka hukum ini berlaku, pengecualian ini berlaku hanya ketika orang-orang belum bisa. Kalau sudah bisa, maka nggak boleh lagi kayak gini. Gitu jemaah. Nah, boleh misalnya imamnya kemudian ngajar, karena Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan sholat di depan para kaum muslimin. Beliau sampai naik mimbar sholat di mimbar, kaum muslimin belakangnya ikutin, ngeliatin gitu Rasulullah. Dia mimbar Rasulullah kan ada berapa tingkat, 3 gitu kan. Maka Rasulullah di atas mimbar. Padahal depannya itu nggak bisa sujud gitu kan ya. Namanya mimbar kan buat duduk gitu kan. Maka di posisi setelah tidak mau sujud, beliau kemudian turun dan sholat di bawah untuk sujud. Para makmum mereka ikutin. Artinya adalah sholat aja yang memerlukan kekhusyuan, formalitas sholat itu bisa dalam rangka ta'lim. Begitu juga dengan zikir bisa untuk ta'lim, diajarkan. Tapi pose bentuk seperti itu hanya boleh, pengecualian ini hanya boleh ketika ngajarin saja. Adapun kalau orang sudah paham, udah biasa, itu udah nggak boleh lagi kayak gitu formatnya, karena nggak ada. Karena Rasulullah SAW beliau sholat di atas mimbar itu ketika ngajarin saja, udah pada paham, udah nggak lagi gitu loh. Maka zikir berjamaah dengan satu suara ini tidak ada riwayat yang seperti itu. Ya, walaupun orang-orang kita melakukannya itu kalau memang maksudnya ta'lim boleh. Seperti anak-anak SD dikumpulin setelah sholat, mereka kumpul terus diajarkan satu suara oleh ustaznya, itu boleh, nggak masalah. Nah gitu kan? Ya. Adapun yang terjadi sekarang itu bukan lagi ta'lim, itu jadi adat, bukan ta'lim lagi, adat.
Diajarin nggak diajarin, orang sebenarnya nggak mau belajar, cuma mengikutin aja. Akhirnya banyak orang nggak biasa zikir sendiri-sendiri. Ketika imamnya diam, bingung orang. Kok diam imamnya? Jangan berisik. Kok diam? Bingung orang. Karena apa? Kebiasaan zikir bareng-bareng dengan satu suara. Nah gitu. Ya. Maka yang seperti ini sebaiknya umat itu dididik supaya ikutin sunnah. Gitu loh. Kalau sudah pada paham, sudah pada hafal, ya udah biarin mereka zikir masing-masing. Jangan dibiasain satu voice. Imamnya ini zikir ini mau harus ikutin terus sampai abadan selamanya gitu. Kemudian di bulan Sya'ban harus dengan setelah salat fardu harus apa? Rabbi firli wa tub alai, apa gimana bacanya? Sampai 100 kali gitu. Itu dari mana gitu loh. Itu enggak ada asarnya. Terus makmumnya kan enggak tahu apa-apa, akhirnya ikutin imam. Dari mana hadisnya ini gitu loh. Barang kemudian oke, dari mana hadisnya? Tawarkan hadisnya sahih atau tidak gitu loh. Sahih atau dhaif. Yang penting kan niatnya baik. Enggak, bukan yang penting bukan niatnya baik, yang penting ikut sesuai sunnah, itu baru niatan baik. Kita kalau mau jadi muslim yang baik, ikutin sunnah, itu baru niatan baik. Adapun kalau asal ikutan saja belum tentu baik niatnya. Nah, kamu ikutin sunnahnya kayak gimana? Setelah enggak ada riwayatnya seperti itu yang sahih. Kalau ada silakan hamparkan dan alhamdulillah terbukti, alhamdulillah. Kalau enggak ada ya jangan. Makmum akhirnya kan ikutin. 1 bulan kayak gitu untuk semua salat, terutama salat subuh. Ya kan kayak gitu. Udah Sya'ban nih kayaknya nih. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu satu. Jadi pengecualiannya apa? Ketika ta'lim. Maka boleh. Adapun di luar ta'lim itu jangan. Itu pun kalau ta'lim sebisanya kalau bisa jangan pas habis salat. Kapan kayak gitu. Tapi kan susah ya kalau kapan kayak ya, kita suruh ngumpul, ayo kita ajarin zikir setelah salat. Kayaknya nanggung lah nanti pas salat aja kan gitu. Sebenarnya sehari aja udah cukup. Ya, atau kalau anak kecil pas waktu zuhur di setiap sesi pelajaran, oke, bisa. Jangan selamanya. Terus yang kedua, zikir berjamaah yang dimaksud adalah versi apa? Yaitu sama-sama pada berzikir, suaranya kedengeran masing-masing, tapi ya masing-masing. Maka inilah sunnah yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat Nabi radhiyallahu anhum setelah mereka selesai sholat, mereka itu berzikir sampai kedengaran suaranya masing-masing. Dan ketahuilah zikir setelah sholat itu urutannya itu sebenarnya dipersilakan masing-masing antum kecuali urutan paling awal, yaitu astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta'ala jalal ikram. Baru setelah itu urutan pertama, baru setelah itu fadl. Antum mau langsung subhanallah dulu, alhamdulillah, Allah akbar, fadl. Bahkan juga bisa subhanallah, kemudian alhamdulillah, ada la ilaha illallah 10 kali, berapa kali itu la ilaha illallah? 10 kali enggak salah atau 11. Kemudian Allahu akbar. Itu juga ada versi itu. Atau mau mulai dari Allahumma la mani'a lima a'taita, atau mulai ayat kursi dulu, itu boleh. Semua itu bukan berarti urutan yang ada di buku-buku itu bukan berarti harus enggak ngurut salah, enggak. Bahkan enggak semuanya juga enggak apa-apa. Antum ajak enggak apa-apa, yang penting awalnya adalah istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam sampai itu. Begitu. Sama kayak zikir pagi petang, Pak. Enggak harus urut kan, awalnya biasanya apa tuh? Ayat kursi apa tuh? Qul huwallahu ahad dulu, ayat kursi dulu. Enggak harus itu dulu. Antum kalau sempatnya subhanallah bihamdi 100 kali, maunya itu dulu, ya tafadhal. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, itu dulu fadl. Jadi zikir pagi petang itu antum acak juga enggak masalah, sebagiannya enggak masalah, seperempatnya enggak masalah. Begitu, Pak. Seperti itu. Jadi setelah salat itu ada suara zikir enggak apa-apa, asal masing-masing. Begitu, Pak ya. Adapun yang berlebihan sampai teriak-teriak, maka ini mukhalif, ini malah justru menyimpang yang seperti ini. Ya. Udah buat apa dia teriak-teriak itu? Emang Allah Ta'ala kan enggak tuli, enggak buta. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa wafaqakumullah wa ahsana ilaikum. Apakah bisa menggabungkan antara mandi wajib dengan mandi untuk sholat Jumat dengan satu niat? Iya. Itu yang dimaksud mandi sebelum sholat Jumat. Ya, dengan satu niat enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting mandi pada hari Jumat itunya dia.
Maksudnya mandi pada hari Jumat ini mandi pada menjelang sholat Jumat, dimulai dari ba'da subuh sampai menjelang Jumatan itu waktunya. Adapun kalau mandinya di sore Jumat, enggak, itu bukan mandi yang dimaksud dalam hadis. Enggak, bukan itu. Karena mandi yang dimaksud dalam hadis adalah mandi untuk menuju Jumatan. Sebagian ulama mengatakan bisa di sebelum subuhnya bisa. Ya, mandi. Iya, di dalam hadis itu ya wajibah, disebut wajibah dalam hadis disebutnya. Para ulama mengatakan khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan wajibah di sini sesuai dengan makna yaitu wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, khilaf di antara ulama. Dan apakah seorang wanita yang haid tidak boleh mencukur rambutnya dan kukunya agar bisa ikut agar bisa apa nih? Ikat dia mandi wajib? Maksudnya gimana ya? Seorang wanita yang haid tidak boleh mencukur rambutnya dan kukunya agar bisa apa nih? Ikat atau ikut dia mandi wajib? Anda nggak ngerti pertanyaannya, Pak? Ngerti nggak maksudnya? Apakah seorang wanita yang haid tidak boleh mencukur rambutnya dan kukunya agar bisa ikut gitu? Mandi sama siapa nih? Ini ibu yang nanya. Emang kayak gitu, Bu? Enggak haid, emang kenapa kalau haid misalnya cukur rambut misalnya? Hah? Biar rambut sama kukunya masa dia haid tuh. Enggak ada seperti itu, Bu. Enggak ada, Bu. Saya emang kayak gitu, ada pernah dengar kayak gitu. Enggak, Bu, enggak masalah. Enggak masalah. Ya udah ibu cukur, ibu potong kuku, simpen, nanti pas mandi junub mandiin juga. Nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau nggak ada dalilnya, pantangan itu nggak usah dipikirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak memakai handuk setelah mandi itu tuntunan yang khusus untuk mandi junub saja? Secara konteks hadis ya, untuk mandi junub saja. Tetapi untuk ketika ada hadis tentang mandi junub, maka apa-apa yang berlaku padanya juga berlaku pada mandi biasa. Mandi biasa dianjurkan pula untuk wudu sebelumnya. Fadhol, silakan. Tapi bedanya kalau mandi biasa, wudu ini perlu niatan untuk wudu. Kalau mandi biasa, wudu ini perlu niatan wudu gitu loh. Itu bedanya. Walaupun kalau dia memulai dengan kanan dulu, kiri itu juga termasuk dalam mandi biasa. Fadhol. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail apakah memiliki tugas yang sama atau mirip? Tidak sama. Malaikat Jibril untuk kehidupan hati yaitu wahyu. Malaikat Mikail untuk kehidupan fisik yaitu tumbuh-tumbuhan, hujan dan misalnya. Itu bedanya. Sama-sama untuk kehidupan memang. Tapi kalau misalnya malaikat Jibril untuk kehidupan ruh yaitu wahyu. Kalau malaikat Mikail untuk kehidupan fisik yaitu apa? Tumbuhan-tumbuhan dan hujan. Kenapa malaikat Jibril dimusuhi orang Yahudi dan malaikat Mikail disenangi orang Yahudi? Apakah ada sebabnya? Sebabnya adalah pembangkangan orang Yahudi tidak terima kalau misalnya wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, enggak ke Bani Israel. Makanya mereka malaikat Jibril jadi to blame gitu. Jadi apa? Kambing hitam gitu loh, dikambing hitamkan gitu loh. Ini yang salah malaikat Jibril nih. Kenapa kok dikasih ke Nabi Muhammad SAW? Jelek sekali ya mereka ya. Darah haid itu ada yang bilang najis. Apakah benar? Darah haid itu najis. Darah yang mengalir itu najis. Dam masfuh dalam surat Al-Maidah disebut dam masfuh. Ya, yaitu darah yang masfuh. Masfuh itu yang ngalir. Sur gitu. Atau yang netes, itu najis. Yang tidak najis adalah darah yang tersisa kecil-kecil ya di bagian makanan yang disembelih. Seperti ayam, bagian ayam misalnya di bagian tulang tertentu ada sedikit darah-darah bercak atau bagian darah kecil. Maka itu tidak najis karena itu bukan dam masfuh namanya. Begitu. Jadi darah haid najis. Adapun darah haid itu kan umumnya dia ngalir atau ya, ngalir lah gitu ya. Maka itu najis. Darah haid, darah istihadah juga najis.
Ya, darah luka juga najis kalau menetes atau mengalir. Maka sebagian itu najis walaupun darah manusia. Adapun darah koreng kecil gitu, darah koreng, maka itu enggak najis karena apa? Dia bukan masfuh, dia dimaafkan insyaallah. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari ini enggak kedengaran suara ketoprak ya? Hah? Ada. Oh, enggak dengar. Iya. Enggak, makanya kok hari ini kelihatan aneh gitu kan, enggak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.